Ini modal satu kali bisa panen berkali-kali berarti ya, Cak? Sangat luar biasa sekali. Kasih bocoran dong, Cak. Tekniknya tuh kayak apa? Oke, sahabat-sahabat jamur. Jadi ini pada kesempatan pagi hari ini saya ini silaturahmi ke salah satu sahabat jamur yang ada di Jember. Jadi ini menurut saya sih sangat aneh sekali karena ini backlog umur 5 bulan. Pertumbuhannya tuh masih luar biasa sekali. Bahkan dia hampir sama dengan umur backlog itu kisaran 2 sampai 2,5 bulan. Jadi pertumbuhannya tuh sangat bagus sekali sih. Dan juga dompolan jamurnya itu masih tidak layak lah dengan umur backlog yang ada itu, karena umur backlog ini sudah 6 bulan, memasuki 6 bulan, dan ini insya Allah sudah ke 6 kalinya sih panen, karena ini sudah layak dibuang tapi masih tetap kita masih berbuah. Jadi yuk kita langsung main ke kumbung. Jadi inilah bentuk kumbungnya. Itu ini adalah sirkulasinya tanpa menggunakan paranet. Jadi ini sirkulasi bebas tanpa menggunakan saringan lah. Ini adalah tempat pencampuran dari media backlog itu sendiri. Jadi model raknya itu menggunakan model rak gantung. Jadi setiap baris ini yaitu kapasitas 500. Jadi setiap baris ini kapasitasnya itu 500 backlog. Jadi inilah untuk jalannya space-nya itu kisaran 70 sampai 80 cm. Jadi sangat longgar sekali. Dan untuk penataannya itu disusun ke atas itu sampai 17 backlog penyusunannya di rak tersebut. Dan ini beratnya ini sudah 2 sampai 3 on. Sudah beratnya backlognya ini sudah layak dibuang ini. Tapi ini masih produktif. Ternyata ini ada kuncinya yang perlu kita ketahui. Secara umum backlog ini sudah layak kita buang, diganti yang baru. Ternyata ini masih tetap produktif pertumbuhannya. Ini sudah panen ke 6 kalinya. Jadi ini umur backlog ini sudah mau mencapai 6 bulan. Jadi ini biasanya 4 bulan dibuang, jadi ini masih bisa produktif. Dan cara ini sangat ampuh sekali. Dan selain itu, yang diperhatikan untuk pembudidaya ini adalah memperhatikan tentang kebersihan. Jadi jangan sampai di lantai itu ada kotoran sisa-sisa backlog tersebut. Karena apa? Karena sisa-sisa backlog tersebut itu mengundang hama pada jamur tersebut. Lah ketika backlog itu terserang hama, maka backlog tersebut itu akan rusak. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kebersihan. Dan selain kebersihan, di sini memperhatikan hama. Dan hama ini bisa dibasmi dengan kimiawi. Jadi pembasmi hama ini bisa menggunakan lanet atau lizotin. Jadi ini para sahabat-sahabat jamur tuh bebas mau menggunakan pestisida apapun. Yang penting itu tidak sesuai dengan anjuran. Dan ini adalah proses pemetikannya. Ini yang tumbuh ke 6 kalinya, bisa sahabat-sahabat jamur itu diperhatikan. Ini kalau diperhatikan ini tumbuhnya jamur ini kurang 2 sampai 3 kali pembuahan. Ternyata ketika saya menanyakan kepada si pemiliknya, kepada Mas David, ternyata tumbuhnya ini sudah ke 6 kalinya. Jadi ini dan sahabat-sahabat jamur jarang diperhatikan tentang kebersihan. Ternyata kebersihan itu sangat berpengaruh terhadap pembuahan pada media backlog. Dan ini lokasinya ini yaitu berada di perkotaan. Cuman anehnya, meskipun ada di perkotaan ini, cuman penyemprotannya ini cuman 1 kali penyemprotan, padahal suhunya itu sangat panas sekali. Lah ternyata ketika saya menanyakan kepada si pemiliknya, ternyata ini adalah kita itu yang diperhatikan adalah tentang hama dan kebersihan. Ingat, penyemprotan itu sangat tetap sekali. Dan di sini tanpa menggunakan alat pengukur suhu ruangan. Nah, bisa Anda lihat itu jamurnya itu satu-satu. Jadi bisa Anda bayangkan kalau sahabat-sahabat jamur itu sudah paham di jamur, pasti paham lah tentang pembuahan kedua, ketiga, keempat itu sudah paham. Ternyata ini tidak ada bedanya antara pembuahan kedua sama ketiga. Ini ke-6 kalinya loh pembuahannya, ini sangat bagus sekali. Jadi ini kuncinya ini berada di perawatan. Jadi perawatan itu yang diterapkan oleh Mas David ini ada 3, yaitu penyiraman,
pembasmi hama dan kebersihan. Ingat sahabat-sahabat jamur, ini memang jarang diperhatikan oleh sahabat-sahabat jamur, tapi ini sangat dampak sekali terhadap pembuahan jamur tiram itu sendiri. Ini kisaran, kalau kita timbang, kisaran kurang lebih kisaran 1 sampai 1,5 on beratnya jamurnya ini. Jadi ini beratnya jamurnya ini. Biasanya kalau tumbuh ke 4 ke 5 itu sudah kecil-kecil, dan juga dompolannya itu sudah 1, 2 atau 3 itu sudah paling banyak. Ternyata ini masih melebihi di atas kebiasaan tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Jadi ini nih calon-calon pinhead yang baru keluar. Jadi bisa sahabat-sahabat jamur itu perhatikan, ini adalah bakok-bakok yang sudah tua ini. Dan selain itu, jamur ini ternyata kalau saya perhatikan, ini adalah selain hama dan penyakit, itu adalah di kelembapan. Dan di kelembapan itu adalah sangat berpengaruh terhadap penyiraman. Ingat, jamur tiram itu tidak harus tempat yang tertutup. Dan di sini itu ada intensitas matahari, tapi secara tidak langsung, yaitu disaring oleh kaca. Jadi di genteng itu dikasih kaca. Nah, inilah proses pemanenannya atau proses packingnya. Ini tinggal tunggu si pembelinya. Oke, sahabat-sahabatku, jadi itulah backlog. Mungkin beratnya backlog itu kurang lebih kisaran 2 sampai 3 on. Jadi itu produksinya tuh masih luar biasa sekali, dan itu pemetikannya tuh 6 kali. Dan serbuk yang digunakan itu menggunakan serbuk keras, jadi tidak menggunakan serbuk putih. Jadi sangat bagus sekali lah untuk pertumbuhannya itu. Dan ternyata ada tekniknya yang perlu kita pelajari lah. Oke, mungkin itulah tekniknya ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.